Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kitab Fathul Mu'in. Kalau di I'anatul Talibinnya juzuk kedua halaman 14, masalah sunnah bagi imam di ketika mengimami salat. Wa yusannu lil imami takhfifus salati ma'a fi'li ab'adin wa hay'atin bihaitsu la yaqtasiru 'alal aqalli wa la yastawfil akmala illa in radiya bitatwilihi mahsuruna. Dan disunnahkan lil imami bagi imam, akan apa disunnahkan? Takhfifus salati, meringankan salat, ma'a fi'li ab'adin wa hay'atin, beserta melakukan sunat-sunat ab'ad wa hay'atin, dan sunat-sunat hay'at, bihaitu dengan sekira-kira la yaqtasiru, tidak menyimpan, tidak meringkas ianya imam alal aqalli, atas yang paling kurang, wala yastawfi, dan tidak menunaikan atau tidak menyempurnakan ianya imam al akmala, yang paling sempurna, kecuali in radiya, jika ridha, bitatwilihi, dengan memanjangkannya imam, mahsuruna, oleh jamaah mahsurun, jamaah yang terkhusus. Jadi sunnah bagi imam di ketika mengimami salat yaitu meringankan salatnya. Tetapi sunnah imam meringankan salat di sini dengan tetap melakukan sunat-sunat ab'ad, seperti misalnya berkunut, kemudian duduk antara dua sujud, dan tetap melakukan sunat-sunat hayat, seperti misalnya tawajjuh, membaca wajjahtu, kemudian ta'awud, membaca a'udzubillah, kemudian membaca surat. Cuman sunat mentakhfif, seperti membaca surat, misalnya tidak membaca surat yang begitu panjang. Bihaitu, dengan sekira-kira, sunnah mentakhfif, meringankan salat di sini dengan tetap melakukan sunat ab'ad dan hayat, dengan sekira-kira la yaqtasiru alal aqalli, imam tidak meringkas di atas yang paling kurang daripada sunat-sunat di sini. Kemudian wala yastawfil akmala, dan imam juga tidak menunaikan yang paling sempurna di antara sunnah-sunnah ini, kecuali baru imam boleh memanjangkan salatnya, artinya tidak mentakhfif, tidak meringankan salat, jika ridha bitatwilihi, dengan memanjangkannya salat, dengan memanjangkannya imam, maksudnya memanjangkan salat, melamakannya salat, mahsuruna, oleh jamaah, mahsurun, oleh jamaah-jamaah yang terkhusus. Jika jamaahnya terbatas dan ridho imam membaca surat yang panjang, membaca tasbih di ketika rukuk dan sujud itu lama, ini baru boleh, baru tidak disunatkan bagi imam untuk meringankan salat. Hukum demikian ini berdasarkan hadis Nabi, yaitu imam disunahkan meringankan salat berdasarkan hadis Nabi. Di sini kita lihat di I'anatul Talibinnya, qauluhu wa yusannu lil imami takhfifus salati wa dzalika li khabarin. Ini adalah karena khabar, karena hadis. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas, apabila mengimami oleh salah satu kamu akan manusia, kata Nabi, falyukhaffif, maka hendaklah meringankan ianya salah satu kamu, maksudnya meringankan salat, hendaklah ringankan salat, kata Nabi. Karena fa inna fihim, kata Nabi, karena sesungguh pada mereka manusia, maksudnya pada mereka jamaah itu ad-dha'ifa, ada mereka orang yang lemah, was-saqimah, dan ada orang yang sakit, kata Nabi, wadal hajah, dan ada juga orang yang memiliki keperluan yang mendesak misalnya. Nah, ini perintah Nabi, jika menjadi imam maka ringankanlah salat, karena di jamaah itu ada orang yang lemah, ada orang sakit, dan ada orang yang memiliki keperluan. Kemudian kata Nabi, wa idza shalla ahadukum, dan apabila salatlah salah satu kamu, li nafsih, bagi dirinya, maksudnya salat sendiri, falyutil, maka hendaklah memanjangkan ianya salah satu kamu, masya'a, akan barang yang ia kehendaki. Apabila kamu salat sendiri, kata Nabi, maka panjangkanlah bacaan-bacaannya sekira-kira yang kamu kehendaki. Jadi mudah-mudahan di video ini ada manfaatnya, yaitu sunnah bagi imam untuk meringankan salat di ketika menjadi imam, misalnya tidak membaca surat yang begitu panjang, membaca tasbih di ketika sujud dan rukuk itu tidak begitu lama, misalnya yang paling maksimal kan 11 kali. Ini jangan demikian, tetapi imam hendaknya mengambil yang sekurang-kurang sempurna, yaitu cuma 3 kali membaca tasbih di ketika rukuk dan sujud.
Kecuali masalah membaca surat, boleh membaca surat yang panjang jika memang ada tuntunan daripada Nabi. Di sini diistisnakan wa yustasna ma warada bi khususihi, diistisnakan maksudnya dikecualikan barang, maksudnya surat yang warid yang datang bi khususi dengan kekhususannya barang, seperti alif lam mim sajadah, wahal ata kahadithul ghasyiyah fi subhi yaumil jumu'ati, pada subuh hari Jumat. Ini kan ada warid hadis membaca, imam hendaknya membaca alif lam mim sajadah dan hal ata pada subuh hari Jumat. Begitu juga kan dalam masalah salat Jumat, kan sunnah bagi imam membaca surat Jumat pada rakaat pertama. Ini dikecualikan pada tempat-tempat yang memang ada warid hadis, memang ada datang hadis anjuran untuk membaca surat-surat tertentu. Tapi di tempat-tempat yang memang tidak ada anjurannya, maka sunat bagi imam untuk meringankan salat, maksudnya tidak membaca surat yang begitu panjang, kemudian tidak membaca tasbih yang begitu lama di ketika ruku dan sujud, dikarenakan kata Nabi di hadis tadi, di jamaah itu terdapat ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang memiliki keperluan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di video yang sangat singkat ini, terkhusus buat imam-imam. Wallahu a'lam bissawab.